Halo semua, perkenalkan nama saya Giri Cimanta Sembiring dengan nomor NPM 248320132. Saya dari kelas A4 Manajemen di Universitas Medan Area. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas sedikit materi yang berjudul Teori Distribusi dalam Ekonomi Mikro. Kita masuk ke materi kita, yaitu teori distribusi dalam ekonomi mikro. Adapun isi materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu pengertian distribusi dalam ekonomi, teori distribusi ekonomi mikro, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan, implikasi teori distribusi dalam ekonomi mikro, peran distribusi dalam ekonomi, dan juga kesimpulan. Kira-kira apa itu distribusi? Nah, di dalam teori distribusi dalam ekonomi mikro merujuk pada bagaimana pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara faktor-faktor produksi yang meliputi seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam dalam suatu perekonomian. Faktor utama teori ini adalah bagaimana pendapatan yang dihasilkan oleh produksi barang dan jasa dibagikan kepada pemilik faktor produksi, yaitu pekerja atau tenaga kerja, pemilik modal, dan pemilik sumber daya alam. Ada beberapa konsep utama dalam teori distribusi, yaitu yang pertama upah atau wages, pendapatan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas tenaga kerjanya. Yang kedua adalah bunga atau interest, yang dimana imbalan yang diterima oleh pemilik modal seperti uang yang diinvestasikan dalam perusahaan sebagai imbalan atas penggunaan modal. Yang ketiga adalah sewa atau rent, pendapatan yang diterima oleh pemilik sumber daya alam atau tanah sebagai imbalan atas penggunaannya. Yang keempat adalah keuntungan atau profit, pendapatan yang diterima oleh pemilik perusahaan atau pengusaha yang mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Adapun teori-teori distribusi yang pertama yaitu teori marginalisme atau teori upah dan keuntungan, dan kedua teori distribusi berdasarkan faktor produksi. Yang pertama yaitu marginal. Di dalam teori marginalisme, distribusi pendapatan diatur oleh nilai tambah yang diberikan oleh setiap unit faktor produksi. Konsep nilai marginal digunakan untuk menjelaskan bagaimana faktor produksi dibayar berdasarkan kontribusi mereka terhadap hasil total. Yang kedua yaitu teori diatribusi. Teori ini berpendapat bahwa pendapatan faktor produksi yang terdiri dari tenaga kerja, modal, dan tanah didasarkan pada produktivitas marginal masing-masing faktor tersebut. Setiap faktor produksi dibayar sesuai dengan kontribusinya terhadap total output. Masuk ke materi berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Yang pertama ada faktor produksi yang terdiri dari tenaga kerja dan modal. Tenaga kerja, upah yang diterima oleh pekerja dipengaruhi oleh kualifikasi, keterampilan, pengalaman, dan permintaan terhadap tenaga kerja di pasar. Pekerja dengan keterampilan lebih tinggi atau di sektor dengan permintaan tinggi umumnya memperoleh pendapatan lebih besar. Kedua, modal. Pemilik modal atau investasi seperti pemilik perusahaan atau investor cenderung memperoleh pendapatan dalam bentuk keuntungan atau bunga yang lebih tinggi, terutama di sektor-sektor dengan produktivitas tinggi. Yang kedua dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan keterampilan. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan keterampilan seseorang sangat menentukan tingkat pendapatan yang dapat diperoleh. Mereka yang memiliki pendidikan tinggi dan keterampilan yang lebih baik cenderung mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Implikasi teori distribusi dalam ekonomi mikro. Yang pertama, kesejahteraan konsumen dan produsen. Jika pendapatan lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, maka kelompok yang lebih kaya cenderung mengkonsumsi barang dan jasa yang lebih mahal. Sementara kelompok yang lebih miskin mungkin terhambat dalam konsumsi mereka. Ketimpangan distribusi pendapatan dapat mempengaruhi permintaan agregat dan pada gilirannya pertumbuhan ekonomi. Peran distribusi dalam ekonomi mikro. Yang pertama yaitu pengalokasian sumber daya. Distribusi pendapatan yang adil dan efisien berperan dalam pengalokasian sumber daya dalam perekonomian. Jika pendapatan atau kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang atau sekelompok, maka hanya sedikit pihak yang memiliki akses untuk membeli barang dan jasa.
Hal ini dapat menyebabkan pengurangan permintaan agregat dan menciptakan ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya. Sebaliknya, distribusi yang lebih merata dapat meningkatkan permintaan yang mendorong produksi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, keputusan produksi dan konsumsi. Distribusi pendapatan mempengaruhi keputusan produksi dan konsumsi di pasar. Produksi barang dan jasa disesuaikan dengan pola konsumsi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada bagaimana pendapatan didistribusikan. Sebagai contoh, jika sebagian pasar pendapatan terkonsentrasi pada kelompok kaya, produsen akan lebih fokus pada barang mewah atau premium. Sebaliknya, distribusi yang lebih merata memungkinkan lebih banyak konsumen barang dan jasa pokok yang mempengaruhi jenis produksi dan investasi yang dilakukan oleh produsen. Yang ketiga, teori upah dan faktor produksi. Dalam ekonomi mikro, distribusi berperan dalam menentukan harga dan alokasi faktor-faktor produksi yang terdiri dari tenaga kerja, modal, dan tanah. Upah yang diterima pekerja atau imbalan untuk faktor produksi lainnya dipengaruhi oleh distribusi pendapatan dalam perekonomian. Faktor-faktor produksi yang langka atau sangat dibutuhkan cenderung mendapatkan imbalan yang lebih besar. Dengan demikian, distribusi pendapatan menentukan insentif bagi individu untuk menawarkan tenaga kerja, modal, dan tanah dalam produksi. Nah, dari materi ini dapat kita buat kesimpulan bahwa distribusi adalah proses atau cara pembagian barang, jasa, pendapatan atau sumber daya lainnya di antara individu, kelompok, atau sektor dalam suatu perekonomian. Dalam konteks ekonomi, distribusi menggambarkan bagaimana hasil produksi atau kekayaan di dalam masyarakat, serta bagaimana faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan tanah diakses dan diberikan imbalan sesuai dengan kontribusinya. Distribusi sangat penting dalam ekonomi karena mempengaruhi kesejahteraan sosial, stabilitas ekonomi, dan pertumbuhan yang inklusif. Distribusi yang adil dan merata membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat stabilitas sosial ketika pendapatan dan kekayaan dibagi secara lebih merata. Lebih banyak individu memiliki daya beli yang lebih tinggi, yang mendorong permintaan barang dan jasa serta mendukung pertumbuhan ekonomi.